Mana suaranya? Biasanya pakai soundcard. Nggak pakai, lagi nggak pakai. Ini pada ngamuk loh bang. Yang ini lebih kenceng dia daripada yang itu bang. Yang kemarin itu Yesus tidak mati disalib. Cuman Kalau ya itu untuk intinya itu sama aja memang. ya sama aja bahasannya sih bang. Bang Kobra ada yang sama. Di ini juga sudah banyak banget itu ya beredar di Facebook juga si Edis. Edis, kenapa tuh bang? Iya, video-videonya dia di Facebook juga sudah beredar banyak gitu. Iya, soalnya makin gila kan, bukan malah normal bang. Biarin aja pertontonkan lebih banyak lagi kegilaan mereka gitu. Ya. Kalau di Facebook yang lewat di beranda saya sih supaya lebih singkat, mungkin saya langsung saya bawa ke 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, yang di Yohanes itu semua ada ayat-ayat tentang penyaliban Yesus ya. Jadi saya tidak perlu lagi untuk membacanya dengan rinci. Jadi saya hanya mendefinisikan bahwa ternyata penyaliban Yesus itu diliputi oleh keempat Injil. Kemudian ditegaskan secara teologis oleh surat-surat Paulus. Kemudian dikuatkan oleh sejarawan Romawi Tacitus dan Yahudi Yosefus mencatat bahwa Yesus benar-benar disalib. Oke, pertanyaannya begini bang. Tadi saya sudah katakan bahwa 4 Injil meliput bahwa Yesus tersalib. Terus kesaksian teologis Paulus, Yesus disalib. Kesaksian sejarah, Yesus disalib. Al-Quran ditulis kurang lebih 600 tahun setelah peristiwa itu. Artinya tidak ada bukti sejarah dari sumber non-Islam ya. Jadi begini bang, bolehkah Anda, kita yakini bahwa Quran adalah kitab yang sempurna. Bolehkah saya minta Anda untuk mengangkat 3 ayat Quran yang menyanggah tentang penyaliban Yesus dari Quran ya bang, karena kalau Anda ke kitab itu tidak sinkron. Kenapa? Kalau Anda tidak percaya Injil, kenapa Anda menggunakannya sebagai dasar argumen? Jadi saya minta 3 ayat Quran yang menolak penyaliban Yesus bang. Dipersilakan bang. Baik. Ya mungkin dari Ustadz mungkin dari Ustadz Katulistiwa, silakan Ustadz. Izin Ustadz mau nanggapi atau Abang Buana gimana nih? bisa? yang lain aja. Atau Kalau saya belum hafal itunya ayatnya. Oke. Kedengaran suara yang lain Sebentar. Oke. Kalau yang diminta dari Al-Quran, baik saya bacakan satu ya. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bihi min ilmi illa tiba'az zanni min ilmi illa tiba'az zanni wa ma qataluhu yaqinan. An-Nisa 157. Pertama, itu searah dengan apa yang dikatakan
oleh Paulus ketika disidang dan tertulis di dalam Bible di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Paulus membantah tentang kematian Yesus. Paulus mengatakan ia hidup. Artinya siapa orang yang disalib kalau Yesus tidak mati? Karena penyaliban itu menyebabkan Yesus mati. Maka tidak akan mungkin ada kebangkitan ketika Yesus masih hidup. Yesus tidak pernah mati. Ingat bantahan Paulus terhadap para imam-imam, orang-orang Farisi, dan orang-orang Yahudi. Itu jelas. Nah, tolong kemudian disanggah pernyataan Paulus ini. Oke Bang, nah, saya akan menjawabnya. Mungkin begini jawabannya. Sebelum menjawabnya, saya mohon izin ya. Saya bacakan dulu Al-Maidah 48 ya. Mohon izin ya, dalam terjemahan Indonesia. Dan kami telah menurunkan kepadamu dalam kurung Muhammad Al-Quran yang membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi penjaga terhadap kitab-kitab itu. Kita kembali ke pemikiran saya. Kalau memang Anda tidak percaya Injil, sebaiknya Anda tidak menggunakan Injil sebagai dasar argumen. Karena Al-Maidah 48 sudah jelas, kami telah menurunkan kepadamu Quran yang membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi penyangga terhadap kitab-kitab itu. Jadi sebaiknya Anda menyanggah peristiwa penyaliban lewat Quran. Tadi saya meminta 3 ayat, Anda baru mengangkat 1 ayat. An-Nisa 157. Silakan ayat-ayat berikutnya abangku dari Quran. Bang, abang tadi tidak dengar, tadi ada baca surat Al-Maidah, surat An-Nisa, itu sudah 2 surat, Anda katakan 1, gimana sih? An-Nisa 157 sudah dibacakan tadi. Baik. Ya, Al-Maidah tadi abang tidak baca. 1 ayat saja sudah cukup, karena itu membuktikan bahwa memang di dalam Islam itu tidak ada diceritakan bahwa Nabi Isa atau di dalam keimanan Kristen itu Isa itu disalib. Di dalam Islam tidak ada diceritakan seperti itu. Hanya Al-Quran, ya kan, dia memberitahukan, dia memberi informasikan bahwa Nabi Isa itu diserupakan. Jadi tidak ada dikatakan dengan penyaliban. Jika Anda mau minta datanya di Islam itu tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau seumpamanya kita mengkaji tentang Bible isi Anda itu, kitab Anda sendiri yang akan membantah tentang penyaliban Isa itu. Anda tadi sudah mengutip bahwa bagaimana pandangan seorang sejarah, Josephus Flavius, dia mengatakan itu ada sejarah tentang dalam keimanan Kristen bahwa penyaliban itu ada, tapi dia itu tidak membuktikan. Itu Josephus Flavius itu. Yang kedua bahwa ya, Paulus juga, tapi tadi dibantah sudah sama Bang Aumi di Kisah Para Rasul 25 nomor 19, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu masih hidup. Itu. Dan kalau umpamanya kita kaji di dalam kitab Anda, apakah penyaliban ini kemauan Yesus? Tentu tidak. Kalau umpamanya kita mau kaji, ya kan, karena banyak narasi-narasi yang dikeluarkan dari Yesus sendiri, dari mulut yang sendiri yang mengeluarkan bahwa dia itu tidak ingin disalib. Karena kenapa? Penyaliban ini adalah kemauan orang-orang yang menganut dogma penebusan dosa. Karena mereka harus berpegang teguh bahwa Yesus itu memang harus disalib. Walaupun di dalam Bible itu banyak, bahkan dari dalam Yesus sendiri perkataannya di dalam Matius 20 17 sampai 19, dia mengatakan bahwa dia akan menyaksikan orang yang akan disalib itu. Dan terakhir di dalam Bible itu untuk membuktikan nubuatan Yesus bahwa dia ini ada disalib adalah untuk membuktikan di kitab Perjanjian Lama atau di kitab para nabi terdahulu bahwa dia ini akan mati bangkit pada hari ketiga. Kita bisa membuktikan itu. Apakah semua yang dipernyataan di dalam Lukas maupun di dalam kitab lainnya itu terbukti atau tidak? Jadi jika Anda mau meminta bahwa di dalam Al-Quran itu di mana buktinya bahwa Yesus itu tidak disalib, 1 ayat saja sudah cukup yang dibacakan sama Bang Hus tadi. Kayak gitu Bang. Oke, makasih Bang. Jadi iya,
Ternyata Anda benar, hanya ada satu ayat. Kemudian saya mencoba mencarinya lewat penelusuran, lewat hadis. Ternyata pendapat ulama ada dua tentang sosok yang disalibkan. Pertama, Yudas Iskariot. Kemudian orang yang diserupakan dengan beliau, dengan Yesus. Tetapi istimewa ulama ini tidak menuju kepastian. Artinya tidak ada yang memastikan siapa yang disalibkan. Artinya lagi bahwa dalam keraguan-raguan. Nah, inilah maksudnya Bang ya. Maksudnya kita bawa ke logika. Sebuah permasalahan itu kalau kita menuju proses hukum ada 3 hal. Kalau kita memiliki 2, kita sudah menang. Di sini Injil Kristen itu memiliki 2, yaitu saksi dan bukti, gitu. Terus pengakuan ketiganya dapat. Menurut saya 570 tahun itu waktu yang sangat panjang. Ketika Quran datang menyangga dengan satu ayat, kemudian para ulama juga tidak dapat menyimpulkan tentang sosok siapa yang digantikan itu, maka di sini menurut saya Bang, kalau kita maju ke proses hukum, cacat dalilnya Bang ya. Silakan. Baik, sebelum jauh izin sebelum jauh kita bahas tentang isi. Mari kita bahas dulu satu persatu itu. Argumentasi Anda tentang apa yang dibacakan tadi dari Bible, Anda katakan Bible itu Injil. Sementara Bible pun mengaku bahwasan itu adalah karangan. Bible itu hasil penelusuran, hasil penelitian, hasil pendengaran yang kemudian tidak diketahui siapa penulisnya dan juga sumber aslinya. Nah, ketika Anda kemudian menyandarkan itu kepada Injil, apakah ini yang diajarkan kemudian oleh Yesus sebagai pembawa Injil itu? Perlu kita pahami dulu kata-kata yang kemudian dituliskan itu, apakah sumbernya benar-benar dari Yesus Kristus sendiri, sementara para penulisnya tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, dan itu diakui oleh peneliti-peneliti Kristen sendiri. Tapi kita tidak permasalahkan itu. Mari kita jujur ketika membacanya. Kemudian ada ayat-ayat, ada tulisan-tulisan yang kemudian membantah itu. Nah, ini kita bedah secara lurus, satu persatu dulu, nggak usah dibawa ke sana kemari, satu-satu, sehingga kita bisa menemukan. Jangan dulu kemudian memvonis bahwasannya itu ketika di hadapan pengadilan akan gugur. Bahkan kalau dibawa ke pengadilan pun ini kitab gugur. Kenapa? Karena tidak ada alat bukti. Itu. Siapa penulisnya? Tidak ada yang bertanggung jawab di sini. Tapi menjadi rahasia umum bahwasannya ini hasil dari konsili yang kemudian menetapkan ini sebagai sandaran keimanan kekristenan. Mari kita bedah dengan jujur. Silakan lanjutkan. Oke, sebentar dulu, Pak Host, izin masuk boleh Pak Host? Sabar, satu-satu ya, sabar. Ya, Assalamualaikum Gantian. warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin memperkuat dalil daripada apa yang Pak Host sampaikan, Pak Andika ya. Jadi begini Pak Andika. Pertama, Pak Host sampaikan Al-Quran tidak punya urusan tentang siapa yang disalibkan. Tidak ada urusan Al-Quran.
Al-Quran hanya ingin menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu tidak disalibkan. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga tidak punya urusan apakah Yesua Masiah yang kalian maksud atau Yesus itu sama dengan Isa atau tidak sama. Itu poin kedua. Poin ketiga, yang Anda katakan Injil yang sekarang itu bukanlah Injil dalam konsepsi Al-Quran. Ya, karena kalau Injil dalam konsepsi Al-Quran namanya Ajaniyal Kitab. Jadi seluruh kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan itu disebut Allah dengan Ajaniyal Kitab. Yang adanya dan diangkat ketika nabinya telah selesai melakukan pengajaran. Kepada Nabi Musa diturunkan kitab, kepada Nabi Daud diturunkan kitab, kepada Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab. 3 kitab ini merupakan 3 kitab sebelum Al-Quran yang ketika nabinya sudah selesai melakukan pengajaran kepada umatnya dan masa kenabiannya sudah selesai, maka bunyi dan isinya secara letrek dan secara tulisan itu sudah diangkat oleh Allah ke Lauhul Mahfuz. Jadi bersamaan ketika nabinya sudah tidak ada, maka dikatakan Al-Quran sebagai penyempurna. Maka kami umat Islam, kami umat Islam sangat yakin dan percaya bahwa Allah pernah menurunkan Injil, pernah menurunkan Zabur, pernah menurunkan Taurat kepada Nabi pada masa itu. Dengan konsepsi ketika masa nabinya telah selesai, maka kitab-kitab itu semua diangkat Allah kembali ke Lauhul Mahfuz. Contoh, kenapa Al-Quran di ayat kedua surat Al-Baqarah disebut Dzalikal Kitab? Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kata penunjuk jauh? Dzalika. Sementara di terjemahan disebutkan inilah kitab. Karena di terjemahan itu untuk menunjukkan yang kita pegang itulah kitab Al-Quran. Sementara yang Allah maksud adalah Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz itulah aslinya sebenarnya. Makanya Al-Quran itu nggak pernah akan hilang sampai dunia ini kiamat. Karena Allah sudah mengatakan Rasulullah itu adalah khataman Nabi, Nabi terakhir dalam pengajaran. Maka sering dikatakan, misalnya kalau kita buka surat Hud nomor 41 atau ayat ke-41, Nabi Nuh ketika dia menaiki bahteranya menyebutkan Bismillahi majraha wa mursaha. Makanya saya sering katakan bahwa seluruh nabi-nabi itu mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam sampai kepada penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah muslim, mengikuti ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perbedaannya dari Nabi Adam yang pertama sampai ke-24 Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk syariatnya, model atau cara atau ritual ataupun taktis di dalam penyembahan kepada Allah itu sendiri. Begitu saudara. Jadi jangan Anda mencoba-coba mempersamakan Yesua Masiah atau Yesus yang Anda maksudkan dalam konsep Bible kalian itu sama dengan Injil yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran. Tidak sama saudara. Nah kemudian saya kasih kunci. Yang kelima, buktinya tidak sama. Allah pertegas di dalam surat Al-Maidah ayat 72 dan ayat 73. Apa kata Allah dalam Al-Maidah 72? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha masihum ibnu Maryam. Sesungguhnya sangat-sangat kafirlah kalau ada manusia yang mengatakan, ada manusia yang menyatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Lalu Allah kunci kembali. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah kunci. Sungguh-sungguh kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3, 1 di antara 3, 3 di antara 1. Nah, konsepsi yang kalian bawa di dalam Bible adalah konsepsi itu. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ada Roh Bapa, ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh, dan Putra. Ada konsepsi lain, ada Tuhan Roh, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Nah, ini terlarang di dalam Islam, saudara. Itulah 5 sebenarnya keterangan dari saya yang perlu Anda pahami dari teman-teman dari kekristenan. Kenapa harus saya jelaskan ini? Karena jangan Anda deliknya masuk ke ranah hukum, tidak. Beda hukum, beda ketetapan.
Hukum dunia tidak sama dengan hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran, saudara. Itu perlu Anda pahami. Saya ulangi lagi, hukum dunia tidak sama dengan ketetapan Allah di dalam penetapan Al-Quran itu sendiri. Saya pikir itu dulu, saudara Aumi, sebagai penambahan dari saya. Barakallah, terima kasih kalau ada yang salah. Mohon maaf kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Terima kasih. Baik, terima Wow, kasih Abang Da. Silakan. Pak Oke, Andika. jawaban yang bijak sekali. Jadi, abang-abang yang terhormat ya, saya sementara memberikan kepastian bahwa saya tidak masuk ke ranah Quran. Artinya bahwa Quran membantah penyaliban itu sungguh adalah mujizat yang kita tidak pahami gitu. Jadi dalam konteks ini saya setuju bahwa Anda beriman kepada Quran dan Quran mengatakan Isa tidak tersalib, saya setuju gitu. Dalam konteks kitab Kristen sudah berubah-berubah, saya juga hampir setuju. Tetapi Bang, saya percaya bahwa agama yang diturunkan itu adalah sama semuanya, yaitu bahwa mengesahkan Tuhan, gitu ya. Dalam Taurat itu ada di Ulangan 6:14 kalau tidak salah, itu Sema Israel, bahwa Adonai Elohinu Adonai Ehad, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian Yesus Markus 12:29 sama Sema Israel gitu. Jadi dengarlah hai orang Israel, kata Yesus, Tuhan itu Esa. Malah Yesus tambahkan, ini merupakan hukum yang paling terutama dan utama. Kemudian ditutup dengan Quran dalam surat 112 ayat 1. Katakanlah bahwa dia Allah yang Esa. Jadi itu adalah inti daripada ajaran samawit yang turun dari langit. Saya setuju itu, saya setuju. Tetapi Bang, karena Quran hanya secara eksplisit, ayat Quran itu hanya mengangkat satu ayat saja. Yang tadi penolakan tentang penyaliban cuma satu ayat. Kita lari ke hadis, kita hanya dapat pendapat para sahabat, itu pun samar tentang tokoh yang diserupakan. Satunya Yudas, satunya yang lain. Jadi tidak menuju kepastian. Artinya di sini merupakan keraguan. Tapi tidak menutup kemungkinan karena Quran sebagai katamul kitab, penutup induk dari penutup kitab. Kemudian Nabi sebagai katamul anbiya, penutup Nabi, penyempurna ajaran semua para nabi, penutup dari semua kitab-kitab. Maka saya tidak berani dan tidak juga ada maksud untuk mengatakan salah. Jadi itu adalah mujizat yang hanya di sisi Tuhan lah yang tahu tentang hal itu. Tetapi kemudian ketika Anda membawa ke ranah ini dalam hal diskusi, itu maksud saya, berarti kita harus kembali lihat ke dalil kitab masing-masing. Dan saya lebih setuju tidak merekomendasikan buku-buku lain selain kedua kitab ini, yaitu Quranul Karim dan Injil. Itu maksud saya Bang, supaya kita tidak kemana-mana. Jadi saya setuju kalau tadi juga Abang bawakan tentang perubahan tentang Injil dan Taurat. Ya, saya juga merasakan itu karena ada kontradiksi. Tetapi ketika saya mencoba untuk menuju ke mereka yang punya kapasitas untuk menjawab itu, yaitu para STH, MTH, Master Teologianya, dia menjawab begini loh Bang. Dan itu mesti menjadi bahan perenungan buat Anda. Menjawab begini, oke. Jadi kamu, dia bilang ke saya ya, Master Teologianya, guru bukan guru jemaat tapi ketua sinode, ketua dewan gereja se provinsi. Oke. Kamu juga ragu kan? Kamu seperti orang-orang Islam yang meragukan bahwa kitab sudah ditulis, sudah dirubah-rubah. Oke, pertanyaannya gini. Nah, ini kita kembali ke hukum Bang, karena kita kan negara hukum ya. Jadi, bisakah Anda yang mengatakan kitab itu sudah dirubah, artinya palsu? Bisakah Anda menunjukkan aslinya? Itu yang pertama, yang pokok. Sehingga kita
tidak cuma mengatakan palsu, tapi kita tidak mampu membuktikannya. Kedua, saya yang naik, saya bilang, Pak Pendeta, kenapa setiap hal-hal yang susah Anda berkata bahwa itu bermakna kiasan harus merujuk pada teks aslinya bahasa Ibrani. Kalau begitu saya usul Pak Pendeta, silakan aja terjemahkan, masukkan kitab asli yang berbahasa Ibrani itu supaya kami belajar dalam bahasa Ibrani seperti Islam dalam bahasa aslinya, supaya kita tidak debat di sini gitu. Tapi paling tidak untuk Anda, dia mengatakan seperti itu, Bang. Bagaimana Anda setuju atau tidak? Ketika Anda mengatakan palsu, mestinya Anda mampu membuktikannya itu. Begitu, Bang, dipersilakan. Oke, Ya, izin tambah sedikit dulu. Ustaz. saya sedikit lagi dulu Bang, nanti ya Bang. Saya tidak ada bernarasi tentang palsu ya, mohon izin. Tapi saya kunci tadi di pertama sekali saya kunci bahwa Al-Quran tidak punya kepentingan, tidak punya narasi, tidak punya asumsi siapakah yang disalibkan itu. Nggak ada urusan dengan Al-Quran. Al-Quran hanya mau menjelaskan kepada umat, Al-Quran hanya ingin menjelaskan kepada orang-orang muslim bahwa dahulu pernah ada Nabi Allah utus bernama Nabi Isa alaihi salam, dan dalam perjalanan setelah dia Allah lebih tahu, maka Allah jelaskan di Quran bahwa nanti akan ada asumsi-asumsi dari umat-umat pada masa itu. Dia akan dikatakan ataniyal kitab, dan dalam ataniyal kitab itu dia wama qatalu wama salabu, tidak disalib dan tidak dibunuh. Allah ingin menjelaskan ini saja. Artinya Allah ingin menjelaskan kepada umat Islam, kalian jangan pernah percaya itu hanya bualan-bualan manusia pada zaman itu, bahwa ternyata Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dibunuh. Nah, terkait dengan pembahasan ulama, silakan Anda cari berapa banyak sih pembahasan ulama tentang itu. Karena Al-Quran tidak begitu penting membahas itu, saudara. Karena Al-Quran telah final menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan jangan pernah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Jadi sudah clear Al-Quran di situ. Kalaupun ada pendapat-pendapat ulama, karena tidak pentingnya lah bagi para ulama-ulama Islam untuk membahas itu lebih jauh, maka tidak diperlukan ijtihad yang perlu simpulan tentang itu. Jadi kalau dia hakam atau hukum yang perlu, maka ijtihad ulama itu harus final. Tidak bisa tidak final. Maka ijtihad ulama tidak final. Kenapa? Karena bagi Islam tidak penting siapa yang disalib. Yang penting Islam hanya ingin menyatakan, Al-Quran hanya menyatakan, Muhammad hanya ingin memberitakan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam pernah diutus ke Bani Israel, dan Bani Israel ini adalah Bani yang karengkang atau nakal melawan kepada Nabi, dan sampai mereka menyatakan Nabi Isa alaihissalam itu dia menjadi Tuhan dan juga disalibkan, dan dia serumpun dengan Allah itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang Anda katakan bahwa di dalam hukum Taurat. Nah, kembali pertanyaannya kepada Anda jadinya. Persoalannya Bible itu hukum yang di dalamnya Taurat atau Mazmur atau yang Anda katakan Injil. Berarti itu sudah penggabungan dari 3 kitab, saudara-saudara. Kalau begitu, maka saya lebih setuju jika teman-teman Kristen gunakan aja perjanjian baru, tinggalkan perjanjian lama. Ketika kalian menggunakan perjanjian baru dan juga sekaligus menggunakan perjanjian lama, di sana terjadi kontrasepsi, terjadi kontradiksi di situ ya. Artinya apa? Coba lihat ya, Efesus 2 Efesus 15 itu kontradiksi dengan Matius 5:17-18. Itu kontradiksi. Yesus menyatakan tidak satu oktav pun hukum Taurat dibatalkan, sementara Paulus menyatakan hukum Taurat telah dibatalkan. Silakan buka sendiri. Nah, di sini saudara-saudara, maka semakin yakinlah kami umat Islam bahwa memang benar yang kata Al-Quran, wama qatalu wama salabu. Walaupun kau bilang hanya satu ayat yang menjelaskan itu. Terima kasih. Silakan lanjutkan teman-teman. Atau Baik. sebentar saya, Bang. Oke, siap. Sabar, saya tanggapi izin saya, dulu tadi terkait
mana kitab yang asli? Pertanyaan abang itu seharusnya dikembalikan kepada abang. Ketika pendiri kekristenan itu adalah seorang yang mengakui pembantai para pengikut-pengikut Yesus. Lalu setelah bantai, beliau mencuci tangan dengan mengaku bahwasannya beliau bertemu dengan sosok yang mengajarkan kepada orang-orang yang dia bantai. Lalu menuliskan dengan tangannya sendiri tulisan-tulisan sepihak mengenai Yesus. Lalu kemudian dia katakan ini dari Yesus. Aduh, berisik. Hanya karena pengakuan bahwasannya dia bertemu dengan Yesus dalam bentuk cahaya di Pulau Patmos. Ingat, dia adalah seorang pembantai para pengikut Yesus. Di mana kitab, di mana ajaran-ajaran yang diwariskan oleh para pengikut Yesus ini? Apakah dia bertanggung jawab? Dia menuliskan kitab yang saat ini kalian baca itu adalah surat-suratnya sendiri, yang kemudian kalian yakinkan itu adalah ilham dari Yesus. Padahal dia tidak punya hubungan langsung, tidak bertemu langsung. Hanya pengakuannya ini adalah Injil Yesus. Dari pengakuannya sendiri, bertanggung jawab atau tidak tentang pengajaran-pengajaran dari para murid-murid murid Yesus ini yang mewarisi kitab Injil dari Yesus ini. Nah, mengenai kebenarannya harusnya kalian buktikan pengajaran dari muridnya yang mana yang dia terima. Karena dia sendiri pun tidak jelas asal-usulnya, anak siapa, saudaranya siapa. Nah, itu kemudian menjadi bahan pembuktian kalian kalau ingin dibawakan ke hadapan pengadilan. PR besar itu. Ya silakan kalau mau buktikan. Jadi sedikit ya Bang Umi. Jadi dari yang sampaikan Bang Umi dapat saya tangkap, yang harus membuktikan kebenaran itu adalah kalian. Tentang kebenaran Bible itu yang menjelaskan tentang Yeshua Masih itu sendiri. Karena kalau Islam tidak berkepentingan di situ. Termasuk isi-isinya kalian yang membuktikan seperti dibilang Bang Umi, siapa sih Paulus itu gitu. Nah, mana Karena tulisan kita bukan pembantai, kita bukan Iya. pembantai murid-muridnya. Ya maksudnya gini Bang Aumi, dari 12 murid yang ada, mana yang merupakan pernyataan-pernyataan atau katakanlah tulisan mereka, mana? Injil Barnabas yang kalian katakan Injil itu, yang tulisan Barnabas sendiri pun kalian tolak. Jelas-jelas Barnabas adalah salah satu di antara 12 murid itu. Gimana coba? Makanya pas yang dikatakan saudaraku Aumi, kalian yang harus membuktikan kebenaran Yeshua Masih itu sendiri. Kalau Islam tidak ada mau menjelaskan itu, karena Islam Nabi Isa alaihissalam sudah ditegaskan. Nah, sudah ditegaskan di situ. Kalau mau kalian persamakan pun Nabi Isa alaihissalam itu adalah Yeshua Masih atau Yesus, terserah. Atau Yesus atau Islam Isa alaihissalam itu sama dengan Yeshua Masih, itu terserah atau tidak sama, tidak ada urusan dengan Al-Quran gitu.
Makanya saya katakan tadi, Al-Quran hanya ingin menerangkan kepada umat yang dibawa oleh risalah Rasulullah SAW bahwa dahulu pernah ada Nabi diutus sebelum Muhammad SAW, bahwa umatnya tetap membangkang, bahkan sampai ingin menuhankan Nabi Isa alaihissalam, bahkan mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu adalah satu kesatuan dengan Allah itu sendiri. Ini yang akan dikat oleh Al-Quran, diterangkan oleh Al-Quran dengan Al-Maidah 7273 itu, saudara. Makanya saya katakan, kalau membuktikan deliknya adalah silakan Anda buktikan. Runutan-runutan baik rasul-rasul yang tertuang di dalam Bible Anda itu, periksa keturunannya. Kalau memang dia rasul, harus jelas. Nah, apalagi kalau Anda sebutkan seperti tadi, Sema Israel tadi, hanya ada Allah yang ehad, Tuhanku, Tuhanku, dan Tuhanmu. Nah, kalimat seperti ini maknanya apa? Ini memaknakan bahwa Yeshua Masya itu memiliki Tuhan. Hanya ada Allah yang ehad, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau kalian tidak meyakini kalimat ini, silahkan kalian tinggalkan isi Taurat. Itu konsepnya. Makanya sering saya katakan, terlalu banyak kalau kita bongkar semua, terlalu banyak data-data di Bible kalian itu yang terjadi kontradiksi antara PL dengan PB. Makanya teman-teman muslim yang sudah mulai paham dan banyak membaca, apalagi seperti saya, kadang saya buka laptop di rumah, saya baca aja, saya baca, waduh, dalam hati saya, waduh, waduh, ucapan yang keluar dari mulut saya, waduh, waduh, waduh. Seperti itu, saudara. Saya pikir demikian, saudara, ya. Jadi tidak ada kepentingan Al-Quran. Siapa yang disalibkan itu kagak ada urusan dengan Al-Quran. Apakah itu benar Yudas atau tidak, kagak ada urusan dengan Al-Quran. Makanya tidak ada ijtima ulama yang final untuk membahas itu, karena kagak ada kepentingan dengan Al-Quran untuk menjelaskan kepada umat siapa yang disalibkan itu. Kagak ada urusan, karena Allah sendiri sudah menegaskan, Allah juga tidak ada urusan untuk menjelaskan itu, walaupun Allah tahu. Karena itu bukan substansi pembahasan siapa yang disalib. Substansinya adalah menyatakan dahulu pernah ada Nabi sebelum Muhammad SAW yang diutus menerangkan keterangan-keterangan dari Allah. Begitu, saudara. Maka Muhammad sebagai khataman Nabi membenarkan itu semua, apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, apa yang disampaikan Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Zakaria, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Oke, saya izin ya bang, abang dan semua izin ya, kembali ke penyaliban tadi. Nah, yang dikatakan sama Bang Adukan tadi itu setuju, memang Al-Quran itu hanya menginformasikan, tapi untuk selanjutnya itu Al-Quran tidak mau tahu, ya kan? Allah juga itu tahu siapa nabinya yang akan disalib dan tidak disalib. Tapi kalau umpamanya katakan nabi, memang tidak ada, itu Al-Quran menginformasikan. Tapi kembali lagi dalam keimanan kekristenan. Jadi di sini Bang Andika, puncak keimanan dalam teologi kekristenan adalah dogma penebusan dosa. Apapun itu, Yesus itu harus mati disalib. Karena ini adalah puncak dari kekristenan, dogma penebusan dosa. Tapi sebelumnya, kalau umpamanya kita berbicara tentang penyaliban, apakah teman-teman Kristen ini tahu mengapa Yesus disalib? Apakah teman-teman Kristen ini tahu benarkah Yesus itu mati disalib atau tidak? Dan apakah teman-teman Kristen tahu Yesus ini mau disalib atau tidak? Itu dulu. Jika seumpamanya kalian ini mengimani dogma penebusan dosa, bahwa dengan matinya Yesus di tiang salib itu, semua dosa-dosa dengan hukum-hukum yang dilakukan di dalam kitab Taurat itu semua dibatalkan, dan dosa-dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya akan ditebus. Satu analogi yang saya pakai, di dalam keimanan kekristenan bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa-dosa yang dibawa oleh Adam, baik maupun dosa waris ataupun dosa sehari-hari. Itu kan seperti itu. Jadi gini, yang saya mau ajak Anda untuk memakai dogma kecil saja ini, kita sama-sama semua tahu bahwa kita ini percaya tentang hari akhir, ya kan? Jadi ketika teman-teman Kristen ini mempercayai bahwa hari akhir itu ada, kebangkitan itu ada, dan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, barang siapa yang percayanya kepadanya,
dia akan diselamatkan melalui penebusan dosa di tiang salib itu. Oke, sekarang begini, ada tidak Yesus ini pernah datang di ini menyebut nama Adam di kitab Anda? Tentu jawabannya tidak ada. Nah, lantas dari mana datang penebusan dosa ini, dogma penebusan dosa ini? Sedangkan Yesus saja menyebut nama Adam tidak pernah, apalagi berbicara tentang dosa Adam. Jadi otomatis apabila mereka berdua kembali ke akhirat nanti, Adam sama Yesus ini ketemu, paling ini yang menjadi diskusi atau yang menjadi perbincangan selama umat yang ada di dunia ini mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa. Tentu mereka, Adam dan Yesus ini akan bertanya. Adam akan bertanya, Yesus, apakah engkau diutus Tuhan ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa dari saya? Tentu Yesus menjawabnya, jangankan menyebut nama kamu, berbicara dosa kamu saja saya tidak pernah. Nah, pertanyaannya, dari mana penebusan dosa ini? Dari mana, Bang? Jika Abang Andika tahu. Ini kan puncak dalam keimanan Kristen, dogma penebusan dosa ini. Oke Bang, saya berusaha untuk menjawab kemampuan saya. Pertama dari Bang Adu dulu ya, tentang Oke, silakan. saya setuju bahwa penyaliban tidak terlalu penting sehingga Islam tidak perlu untuk merumuskannya. Jadi pokoknya saya setuju bahwa Quran menegaskan walaupun satu ayat sehingga umat Islam pun percaya. Saya setuju itu, bahwa itu iman yang benar. Saya tidak menyanggah itu. Jadi untuk pernyataan Anda tidak dapat saya sanggah, karena menurut saya itu tepat, benar dalam pandangan akidah sendiri ya. Oke, kemudian tadi Bang Aumni juga tentang isi Bible ya. Jadi saya Bang ya tidak punya kapasitas sampai sejauh itu. Tetapi saya seorang yang berusaha memahami inti beragama dari Taurat sampai pada Quran, bahwa ternyata Tuhan Esa. Sehingga ketika saya melihat pernyataan atau kalimat-kalimat di Injil itu keluar dari akidah tauhid pengesaan terhadap Tuhan atau monoteism, maka saya menganggapnya itu bahwa itu bahagian yang mungkin menurut Anda sebuah kekeliruan atau penambahan ataupun bagaimanalah, terserah. Dan saya tidak memegangnya. Jadi saya hanya mengambil yang baik-baik, karena gampang mencari yang baik-baik. Karena inti dari ajaran agama adalah Tuhan itu Esa, ya kan? Dan ternyata Yesus juga membenarkan bahwa Tuhan itu Esa. Sehingga di sini tidak ada debat, tidak ada tanggapan untuk menyanggah Anda. Saya membenarkan, hanya saya meluruskan tentang Injil yang saya pelajari. Saya yakin walaupun sudah dirubah-rubah bagaimanapun, umpamanya kalau ada campur tangan manusia, ya saya setuju ada kontradiksi, tetapi saya hanya akan mengambil yang baik-baiknya saja, yang tidak bertentangan dengan pengetahuan saya tentang hakikat pengutusan para nabi dan rasul, yaitu pertama dari inti beragama, yaitu keesaan Tuhan, kemudian kita melakukan yang terbaik. Oke, itu Bang ya, untuk Abang Adu tadi sama Bang apa. Kemudian kalau tentang Injil dalam bahasa teks Ibraninya segala macam, itu saya tidak bisa menjawab, karena saya hanyalah seorang yang masyarakat biasa yang tidak punya kemampuan untuk menjawab itu ya. Mestinya itu kan nanti kan sampainya ke Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi saya juga setuju kalau andai kata kitab Taurat atau Injil itu ada teks aslinya, sehingga kita tidak gotot-gontokan sama yang sesama Kristen gitu. Oke Bang, kemudian yang terakhir tentang konsep penebusan dosa. Saya mungkin di sini bukan menolak, tapi menurut saya konsep penebusan dosa, kalau untuk saya ya, dalam hemat saya tidak terlalu penting, karena saya merasa bahwa itu agak sedikit cacat logika. Kalau menurut saya ya, saya tidak mewakili agama atau apa, saya mewakili diri saya sendiri. Saya berbicara berdasarkan pengetahuan saya, di mana saya melihat bahwa inti dari ajaran Yesus tadi sudah ada dalam hukum yang terutama, yaitu Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian inti berikutnya ialah banyak orang akan datang kepadaku dan berkata, Tuhan atau Guru, bukankah kami sudah bernubuat atas namamu, melakukan banyak mujizat? Apa jawab Yesus? Nyalah engkau.
Ditambahkan di ayat di bawahnya bahwa yang seharusnya itu adalah menuruti kehendak sang Bapa. Sang Bapa. Apa tuh kehendak Bapa? Ada dalam kalimat ini. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi menurut saya, konsep penebusan dosa bukanlah hal yang terpenting, tapi yang terpenting seperti kata Yesus, melakukan kehendak Bapa. Karena dengan melakukannya, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi idaman kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sudah berdosa, yaitu bisa kembali mendapatkan kampung akhirat yang baik, Bang. Jadi kalau tentang Abang pernah singgung tadi kitab Barnabas, saya punya sedikit tanggapan bahwa kitab Barnabas dalam saya dengar ulasan Bambang Nursena itu diterjemahkan oleh pihak Kristen. Artinya tidak ada ketakutan untuk menerjemahkan itu. Dan ternyata setelah dipelajari dia cacat karena dia dalam kitab Barnabas itu menurut bab-babnya itu tidak masuk akal. Kemudian sekali lagi dalam 12 murid itu Barnabas tidak termasuk di antaranya. Begitu juga Markus bukan murid Yesus, apalagi Barnabas gitu. Jadi ada detailnya yang saya catat, tapi tidak usahlah, saya singkat-singkat saja. Jadi yang 12 murid Yesus dalam 4 Injil itu hanya Matius. Matius pun kabur. Kalau Yohanes sudah pasti karena Yohanes ada di bawah tiang salib. Kemudian tentang bahasa asli teks-teks ini itu muncul 60 sampai 90 tahun. Jadi semua 4 kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu berbahasa Yunani, bukan bahasa Aram, bahasanya Yesus. Di situ merupakan tanda tanya besar. Jadi tetapi saya juga tidak punya pemahaman untuk pengetahuan menjelaskan itu, karena yang saya tahu bahwa itu bahasa Yunani, bukan baru bahasa Yunaninya, bahasa Yunani yang tinggi, bukan bahasa Aram, bahasanya Yesus. Demikian Bang tanggapan saya. Baik, izin sebelum yang lainnya saya tanggapi lagi. Persoalan Abang menyatakan bahwasannya semua agama itu sama. Itu persoalan Abang. Tetapi kami di dalam Islam jelas diajarkan oleh Allah, bahkan apa yang Allah perintahkan kepada Ibrahim jelas tertulis, wa idh qala lahu rabbuhu aslim. Pernyataan Allah kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Maka ajaran hanya satu, yaitu berserah diri, Islam. Dari Nabi terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad, kita buktikan ternyata pengajaran Musa sama. Dan itu tertulis di dalam kitabmu, walaupun kitabmu itu bukan asli datang dari sumber yang utama. Gitu. Masih ada tulisan bahwasannya keyakinan Musa seperti itu. Hukum yang terutama itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Begitu pula dengan Yesus. Nah, itu sama bunyinya. Nah, itu menandakan bahwasanya ajaran itu satu. Kemudian datang pembunuh pengikut-pengikut Yesus mengajarkan tentang kekristenan yang Yesus sendiri tidak pernah kenal dengan yang namanya itu kekristenan. Bisa dibuktikan kalau memang Kristen itu hadir pada masanya Yesus, silakan kalian buktikan. Di mana Yesus mengenal Kristen itu? Maka benar apa kata Al-Quran, Allah buktikan pernyataannya. Tuh, dengan hadirnya Kristen itu, dengan ajaran Paulus itu. Walladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min 'indillah. Apa katanya? Kemudian mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini datangnya dari Allah. Itu bukti. Surat-surat ke Galatia, surat-surat ke Roma,
surat-surat ke Korintus. Kemudian mereka katakan ini Injil. Emang Yesus pernah mengajarkan surat Paulus ke Roma nomor sekian. Emang ya? Coba kalian buktikan kalau itu memang benar Injil. Bantah itu. Baik, silakan Bang Da. Izin masuk ya Bang Om ya. Jadi saudaraku Andika, kalau mau kita runut ya, coba baca sejarah konsili Andika. Tahun berapa mulai konsili? Ya. Tahun berapa mulai konsili? Itu pertama. Dan yang kedua, Andika tadi mengatakan bahwa Yesua Masih itu tidak menggunakan bahasa Aram atau Aramaik. Yesua Masih menggunakan bahasa Aramaik. Itulah bahasa aslinya kalau dia di Yesua Masih di masa Yahudi Israel gitu. Nah, jadi sesudah adanya konsili, bahasa Aramaik ini atau bahasa Aram ini diterjemahkanlah ke dalam bahasa Yunani. Maka lebih terkenal hari ini original teks daripada Bible kekristenan itu adalah Yunani, begitu. Jadi itu semua terjadi sesudahnya konsili-konsili itu, saudara. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga saya mau bahas. Saudaraku Andika membawa dalil atau data Yohanes 17 nomor 3, kan begitu. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Allah satu-satunya yang benar. Satu frase. Frase kedua, mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Nah, dalam kaidah bahasa ini jelas-jelas menunjukkan bahwa seorang Yesua Masih atau Yesus sendiri memiliki Tuhan, saudara. Memiliki Tuhan. Ini saya teliti dari kaidah bahasanya ya. Nah, kecuali di sana dia tidak menyebutkan mereka mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Enggak. Kecuali bukan itu kalimatnya. Dan mengenal Yesua Masih atau Yesus itu sebagai utusan. Nah, apa buktinya yang memperkuat itu? Nanti boleh lihat Yohanes 13 nomor 16. Tambah diperkuat di situ. Bahwa seorang majikan tidak lebih rendah daripada yang disuruhnya. Seorang pesuruh tidak lebih tinggi daripada majikannya. Itu keterangannya, saudara. Jadi sebenarnya semakin dipertegas di situ. Makanya saya katakan, sebenarnya di Bible saudara itu sudah tegas sebenarnya. Yesua Masih atau Yesus itu bertuhan. Sama dengan ketika dia menyatakan, inilah Tuhan yang Esa, Tuhanku dan Tuhanmu. Cobalah analisa kalimat ini secara letterlek bahasa dan secara deduksi bahasa dulu. Itu bahwa Yesua Masih atau Yesus sedang menyatakan kepada orang banyak atau kepada pengikut-pengikutnya atau kepada murid-muridnya bahwa ada di atas sana sesosok yang Esa. Dialah Tuhanku, kata Yesus, dan Tuhanmu. Artinya mu itu kembali kepada orang yang dijelaskan gitu. Kunya itu Tuhanku, kunya itu kembali kepada Yesua Masih itu. Ini dalam kaidah bahasa. Jadi sebenarnya dari dua dalil ini sangat terang benderanglah dari Bible saudara bahwa Yesua Masih itu bertuhan atau memiliki Tuhan, dan Yesua Masih atau Yesus itu bukanlah Tuhan, saudara-saudara. Saya pikir demikian keterangan dari saya. Silakan lanjut. Oke Bang, saya tanggapi dikit ya. Jadi ya, ini diskusi yang luar biasa. Saya sangat-sangat mengapresiasi Anda karena jawaban-jawaban Anda menurut saya ya itu sangat baik. Jadi begini Bang. Jadi saya dalam lintas agama saya sangat berhati-hati karena saya tahu Quran penuh dengan batasan-batasan dalam penterjemahannya. Tetapi saya mendapatkan ayat-ayat yang sepertinya mukamat, yang tidak perlu terlalu untuk melihat asbabun nuzulnya. Di sini saya melihat inti dari apa yang disebut ajaran langit. Seperti abang bilang, saya tidak menyamakan semua agama sama, tetapi dalam ajaran tentunya kalau satu Tuhan pasti sama inti beragamanya yang tadi, yaitu tentang tauhid dan takwa ya. Karena semuanya menceritakan hal yang sama. Makanya saya tidak
sampai ke paham penebusan dosa, karena menurut saya itu juga. Sebentar dulu, mohon izin Bang. Ini mohon izin sekali karena saya mau dalam perjalanan ini. Tapi mohon ya Bang Aum, jangan dikeluarkan saya Bang Aum ya. Saya mau tanggapi. Anda bilang tadi tentang tauhid. Tauhid itu berasal dari kata ahad. Ahad itu artinya tunggal atau ehad, esa. Tauhid itu maknanya adalah pengesaan atau mengesakan sang pencipta. Itu maksud tauhid Bang. Jadi kalau abang mengkaji tentang ketauhidan, berarti abang sedang mengkaji kajian ketunggalan atau keesaan. Itu maknanya Bang dari sisi bahasa Arab. Karena tauhid itu berasal dari kata ahad dan bersumber dari bahasa Arab. Demikian. Silakan dilanjut Bang Om ya. Oke. Itu tidak terbantah. Yang saya maksud dengan monoteisme Yahudi, kemudian Yesus juga sebenarnya mengajarkan monoteisme, tapi dalam pelaksanaannya ya jadi lain. Kemudian disempurnakan dalam tauhid Islam, yaitu pengesaan tentang Sang Tuhan. Saya kan sudah angkat ayatnya tadi, mulai dari Taurat, Sema Israel, sama Yesus juga Sema Israel. Kemudian dikunci di 112 ayat 1, Al-Ikhlas ayat 1 ya. Katakanlah bahwa dialah Allah Tuhan yang Esa gitu. Jadi sempurna. Itu yang saya sebut sama. Pada intinya ajaran yang turun dari langit dari satu Tuhan ini sama. Dan namun dalam prakteknya kita melihat ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu tuh kembali ke bagaimana kita mengimani itu dan menanggapi itu, Bang. Jadi di sini ada beberapa hal yang saya lanjutkan lagi tentang Quran dalam terjemahan. Saya sangat tertarik dan merasa dibanggakan dengan Quran surat 42 Asy-Syura ayat 13. Dalam pencarian saya itu diberi judul Agama Langit ya. Saya boleh baca ya, minta izin baca dalam terjemahan Indonesia. Telah diberikan agama pada Nuh dan yang diwahyukan padamu dalam kurung Muhammad, dan yang diwasiatkan pada Ibrahim, Musa, dan Isa. Jalanilah agama itu dan jangan kamu berselisih di dalamnya. Saya perlu garis bawahi, jalanilah agama itu dan jangan kamu berselisih di dalamnya. Oke. Ayat kedua yang saya mohon minta izin untuk membacakan ada dalam Quran ke 49 surat Al-Hujurat ayat 13. Bunyinya begini, Bang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapanku. Saya ulang, Bang ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapanku ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Saya secepat mungkin mencari makna takwa dalam sudut kacamata Islam. Ternyata takwa itu adalah penghambaan, ketaatan kepada Allah dengan penuh kesadaran. Jadi dua kalimat yang luar biasa menurut saya tentang Quran ini saya jadikan pedoman, sehingga saya mohon maaf saya tidak berani berdebat karena di ayat yang pertama janganlah engkau berselisih, kemudian ukuran yang kedua bahwa di sisi Tuhan itu yang dinilai adalah takwa. Abang-abangku, dipersilakan tanggapannya. Oke. Ya, masuk Bang Edos. Makasih, Bang. Masuk Bang Edos. Ya. Salah. Jadi saya mau menanggapi dulu dari pernyataan abang tadi ini panjang lebar juga ya. Saya sama nyimak mengenai tentang kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah. Jadi memang benar tadi yang dikatakan Bang Adukan bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa kitab kalian itu palsu. Cuma memang ada perubahan-perubahan. Andima juga tadi saya menanggapi tentang apa yang abang katakan bahwa penulisan-penulisan kitab Injil ya kalau dalam kalian, tapi kalau umpamanya saya ini sebenarnya Bible itu. Injil ini memang ada perubahan. Karena kenapa? Ada perbedaan antara apokrifa dan kanonika.
Mengapa di dalam apokrifa ini lebih tidak dipentingkan dari orang-orang Kristen sekarang daripada kanonika? Kanonika itu yang lebih mereka pegang. Kita berbicara tentang seorang Barnabas. Seorang Barnabas ini adalah orang yang sejaman dengan Yesus, yang dimana kitabnya itu tidak dipakai sama Kristen-Kristen sekarang, karena itu diapokrifakan. Sama juga dengan kitab-kitab yang lain yang diapokrifakan seperti Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil Thomas. Padahal ini orang-orang yang sejaman dengan Yesus sendiri. Nah, mengapa yang sekarang dipakai ini Injil-Injil yang dikanonikan ini orang-orang yang tidak sejaman? Tadi yang saya dengar itu bahwa Anda, Bang Andika tadi itu mengakui itu semua. Markus bukan murid Yesus, Lukas bukan murid Yesus, tapi Yohanes ini pada saat penyaliban dia ada. Lantas siapa? Lukas juga, kan seperti itu. Jadi di sini memang ada perbedaan kontroversi antara apokrifa sama kanonika. Karena kenapa? Kalau umpamanya kita berbicara tentang kitab yang diapokrifakan ini, mereka ini berpengaruh kepada orang-orang Gnostik. Apa masalahnya? Kenapa berpengaruh tentang orang-orang Gnostik? Sebenarnya kalau Kristen sekarang ini memahami apa itu Gnostik, apa itu Ebionit, apa itu Nazarin, apa itu satu lagi mereka yang sudah dimusnahkan, tetapi pengikutnya masih ada sekarang yang kita ketahui sekarang Unitarian. Itu harus dipahami dulu. Siapa mereka-mereka ini? Mengapa mereka lebih menggunakan kitab yang diapokrifakan daripada kitab yang dikanonikan? Padahal mereka ini pendiri gereja mula-mula yang di Yerusalem. Itu sebenarnya harus diketahui. Mereka pendiri gereja mula-mula, tetapi mereka sudah dimusnahkan karena mereka itu yang membawa seperti yang dikatakan tadi itu, kitab Barnabas, kitab Maria Magdalena, Injil Filipus, Injil Thomas, itu semua. Tapi itu dibuang. Tapi itu katanya punya masalah kontroversi. Karena kenapa? Karena yang mendirikan kekristenan ini bukan juga orang Yunani, tetapi orang-orang Yahudi itu sendiri. Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu sesuai apa yang dikatakan oleh Rasul Yesus. Saya mengatakan Rasul Yesus atau Nabi Yesus itu adalah orang-orang Farisi sama orang-orang Saduki, ya kan? Jadi seperti itu. Kenapa mereka harus mendirikan kekristenan? Itu orang Yahudi sendiri, karena ada kepentingan di luar dari itu. Apa kepentingannya? Nah, tadi situ Bang Adukan mengatakan, makanya lihat dari konsili-konsili. Apa konsili-konsili pertama? Konsili 325 Masehi, ya kan? Konsili 325 Masehi tentang konsili di Iznik Turki. Lalu ada juga konsili yang kedua, itu harus kita pelajari semua. Mengapa kitab-kitab ini tidak dipakai? Karena dibutuhkan sesuai dengan keperluan orang-orang di gereja-gereja gereja pertengahan. Gereja pertengahan belum ada, Katolik belum ada, Ortodoks. Ini gereja-gereja pertengahan. Atau masih kita katakanlah itu di situ dia itu sebagai gereja sebelum perpecahan di abad ke-11. Astagfirullah, saya lupa itu namanya, patriarki. Itu belum dikatakan gereja sebenarnya. Nanti pecahnya itu di abad ke-11. Nah, di sini memang ini Bang Andika ini apa yang dikatakan Bang Adukan tadi itu harus kita mempelajari juga tentang sejarah. Mengapa kitab ini tidak dipakai, mengapa kitab ini dipakai. Padahal orang yang menulis apokrifa ini orang yang sejaman dengan Yesus. Yang menulis yang dikanonikan ini orang yang tidak sejaman dengan Yesus. Karena kenapa? Ada perbedaan kontroversi juga di dalamnya sebenarnya. Saya buktikan di dalam Matius 9 nomor 9. Ketika Matius itu dipilih sebagai rasul oleh Yesus, mengapa dia menciptakan orang lain? Ada di dalam Matius 9 nomor 9. Jadi ini memang tidak mungkin tidak lain juga bukan murid Yesus. Begitu juga Yohanes, dia menceritakan tentang kitab Yohanes bahwa ada orang ketiga. Nah, kita ketahui siapa Markus sama Lukas, berarti orang dekatnya Paulus. Itu dia, Bang. Nah, di sini kembali lagi tentang apa yang Abang agungkan ya, yang Abang hormati di dalam Al-Qur'an mengenai surat berapa tadi itu, Bang? Ayat apa semua tadi? Bentar ya. Al-Hujurat, Surat Asyura ya, Asyura yang pertama tadi itu ya. Iya, di situ tentang ya, jadi di sini di dalam Asyurat ayat itu jadi kita konteksnya saja. Jadi ayat ini merupakan dari suatu bagian surat Asyura yang membahas tentang keesaan Allah dan membahas tentang agama yang benar. Jadi ayat ini juga menekankan pentingnya untuk kesatuan dan kesepakatan dalam beragama. Itu di surat Asyura. Dan juga di ayat yang kedua yang Abang bahas tadi tentang surat Al-Hujurat tentang ayat ke-13 yaitu, Bang.
Iya, iya, Yang surat ke-13 tadi. Ya, jadi di Iya. sini ada penekanan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan mereka menjadikan berbangsa-bangsa dan bernegara-negara. Nah, cuma ada di sini ada penekanan. Jadi ini ayat ini membahas tentang etika moral berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu ayat itu. Jadi di sini ayat ini dalam surat Asy-Syura ini kita harus mengenal menghormati perbedaan antara bangsa-bangsa dan suku-suku. Kita harus menghormati itu. Karena kenapa? Ada di dalam khutbahnya Rasulullah terakhir. Apa yang dia kata? Orang Arab tidak lebih baik daripada orang bukan Arab. Kulit putih tidak lebih baik daripada kulit hitam. Itu. Masya Allah, ini Al-Quran ini yang membuktikan semua itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya daripada itu tadi abang mengatakan bahwa ada abang mengamalkan, mempedomankan kitab Al-Quran ini di dalam Quran surat Al-Hujarat dan sama Quran surat Asy-Syura ini. Memang begitulah sudah bang. Al-Quran itu menyampaikan bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada, tidak ada orang kulit putih yang lebih baik daripada kulit hitam. Tidak ada yang lebih baik orang kaya daripada orang miskin. Tidak ada orang Amerika yang lebih baik daripada, mungkin seperti itu. Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak membeda-bedakan. Ras semua suku itu sama. Di mata Tuhan sama sebagai hamba. Itu Al-Quran. Jadi itu bang, saya mau perjelas lagi tentang bang adukan tadi. Itu kita lebih baiknya kalau dalam kekristenan itu belajar tentang sejarah. Karena di dalam kekristenan ini, mungkin abang tahu, ada 5 sola yang perlu ditekankan kepada orang-orang Kristen. Yang utama itu adalah sola scriptura. Kenapa? Karena orang-orang Kristen itu hanya mempelajari tentang lahirnya Yesus, matinya Yesus di tiang salib sampai kebangkitannya itu hanya ada dalam Bible. Tetapi teman-teman Kristen kurang mempelajari dari luar dari Bible itu. Misalnya, bagaimana pada saat dalam konsili Nicea, konsili Chalcedon, konsili Hippokartago, konsili Konstantinopel, itu harus dipelajari semua. Mengapa ada patriarki, mengapa ada ortodoks, mengapa ada katolik, lalu mengapa ada protestan. Setelah dari protestan itu, mengapa lagi ada terpecah sampai 45.000 denom. Dan mengapa kitab-kitab kalian ini ada yang dinamakan deuterokanonika dan ada yang tidak pakai deuterokanonika. Mungkin seperti itu. Jadi di sini abang mesti belajar juga. Di sini kami tidak menyalahkan teman-teman Kristen, tidak. Karena di sini yang lebih mempunyai otoritas untuk menjelaskan semua ini adalah bapak-bapak gereja. Baik. Bukan kita di sini. Kita juga tidak menyalahkan teman-teman Kristen. Silakan. Baik, saya Ya, jadi tambahkan di sini sedikit. teman-teman Kristen hanya mengikuti apa yang dikatakan sama petinggi-petinggi gereja. Apa yang mereka katakan imani, apa yang mereka katakan imani. Jadi cuma itu. Ya, Bang, lanjut. Ya. Bang, siapa Bang host? Baik. Saya tertarik Al-Hujurat yang dibawakan tadi. Coba baca arti yang awalnya aja gimana? Ya, bentar ya. Awalnya aja, Al-Hujurat. Bang. Bentar ya bang, saya cari lagi kertasnya. Bentar ya. Ini saya bacakan Bang, saya bacakan. Ya, silakan bang, silakan. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Amin. Sadaqallahul-azim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat itu mengajarkan kita bentuk toleransi. Makanya toleransi yang paling tinggi itu dalam Islam. Tapi ingat, tidak kemudian membatasi. Allah pun menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kemudian manusia untuk kembali kepada jalan Allah dengan cara-cara yang hikmah, penuh hikmah. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Tidak membatasi diri. Kemudian berdebat atau berdiskusi dengan mereka dengan cara yang terbaik. Bukan berarti kita pantang untuk membahas. Gitu. Kita disuruh malah, bukan kemudian teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Gitu. Tidak.
wala tujadiluhum illa billati hiya ahsan. Banyak, terlalu banyak. Tidak membatasi, kemudian harus takut begini dan begitu, tidak. Islam ini mengajarkan bagaimana kita berbangsa, bernegara, bersuku, berbudaya. Kita hargai, tidak membedakan suku, ras, rasnya. Kalau agama satu kalau dalam Islam. Mau warna kulitnya kayak apa, mau matanya lebar, belok, sipit, itu bukan urusan. Sama-sama ciptaan Allah, saling menghargai. Kemudian timbul hujatan-hujatan, pelecehan terhadap ayat-ayat Allah ini, yang kemudian diajarkan secara terbuka. Itu persoalan, kami harus menjawab itu. Itu kewajiban. Kullil haqqa walau kana murran, sakit kalian menerima itu, tapi kami harus katakan yang benar. Yang benar itu harus benar, tetap benar, tidak boleh hitam kemudian jadi putih, putih kemudian jadi hitam, tidak. Kalau memang Tuhan itu tidak pernah dikatakan menjadi manusia di dalam Bible, ya kami harus katakan itu. Jangan kalian mengingkari itu Bible. Jangan. Kalau kalian memang percaya, kalian imani itu, harusnya kalian jalankan. Kalau memang itu kata Yesus, pakai itu kata Yesus, jangan dibuang. Nah, itu pahit kalian terima itu ketika itu menggagalkan konsep bahwasannya dosa kalian sudah ditebus. Itu pahit memang, tapi kami harus katakan ketika kalian berupaya memalingkan manusia ini dari kebenaran ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Jadi begitu Pak, bukan berarti takut kemudian membatasi, tidak boleh. Oke Bang, luar biasa Bang. Sebenarnya saya mau masuk ke situ, tapi Anda sudah menjelaskan, malah menggalinya sangat dalam. Itu yang saya maksud Bang. Itulah Islam yang saya kenal Bang. Jadi saya setuju, walaupun dua ayat yang saya bacakan tentang jangan kamu berselisih, kemudian yang paling dekat di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, tidak menjurus ke agama. Saya setuju bahwa kepada kalian ada wajib dakwanya. Tergantung Bang. Di sini ini yang maksud saya. Anda sudah menjelaskan malah sangat cukup dalam. Jadi betul, silakan Bang. Silakan Anda menerjemahkan ajaran langit, yaitu pengesaan Tuhan gitu. Kemudian ditambah dengan segala macam, itu sesuai dengan syariat para nabi. Tetapi pada intinya adalah bagaimana bahwa Tuhan itu esa. Silakan Anda menerjemahkan itu. Tetapi maksud saya itu loh Bang, Anda sudah ulas tadi. Maksud saya bahwa ternyata Islam bukan cuma menganjurkan untuk menyeru dengan baik, tetapi yang terbaik. Itu salah satu yang ada dalam kewajiban dakwah, itu adalah ayat yang harus didasarkan adalah An-Nahl ayat 125 yang Anda serukan tadi. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah dengan cara yang baik. Anda sudah menjelaskannya, dan memang itulah Islam. Di sini saya luar biasa. Anda kadang-kala saya ragu orang-orang Islam yang bicara tentang dakwah tapi begitu kasarnya mulutnya gitu kan, yang Anda sebut melukai itu loh Bang. Bagaimana walaupun kami terluka itu masih bisa diterima, tapi kalau dengan bahasa yang tidak pantas menurut saya itu keluar dari ajaran Quran itu sendiri. Dan Anda sudah menjelaskan, makanya saya kaget. Ternyata ini yang saya maksud, bahwa seorang muslim harus memahami itu dengan baik. Karena ketika seruan dakwah itu Anda bawakan, saya dikasih tahu oleh orang tua muslim tetangga saya bahwa sesungguhnya kamu kalau berdakwah, karena dakwah itu, seruan itu adalah tugas para nabi dan rasul. Sehingga ketika kalian untuk menyerukan itu, mengambil tugas itu, maka janganlah keluar dari koridor Quran itu sendiri, yang salah satunya yang tadi, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah dengan baik. Saya setuju
bahwa kalian ingin menegakkan ajaran keesaan Tuhan, ajaran tauhid atau monoteisme. Tetapi Bang, gunakanlah lisan yang betul-betul Islam. Itu loh, bukan cuma satu ayatnya. Kita juga tahu dalam Quran surat ke-104 Al-Hummazah 1, wailul likuli hummasatin lumasa, kecelakaanlah bagi setiap Baik, pengumpat. saya tahu arahnya. Sabar. Aku potong dulu di situ ya. Siap Bang, siap. Silakan. Bukan berarti penjabarannya itu ketika yang terbaik itu ketika terancam, diancam, terus kita menjawab dengan cara lemah lembut, tidak ya. Ketika kita diancam dengan perang, ketika kita diancam untuk diperangi, maka perang balik. Nah, itu yang terbaik. Ketika kita dihujat, pribadi kita dihujat, nabi kita dihujat, sembahan kita, lawan dengan cara yang terbaik. Jawab mereka dengan keras, walaupun mereka terasa sakit, pahit. Nah, itu terima. Di situ harus benar dijabarkan. Ya. Kalau memang harus angkat parang, angkat. Tidak ada tawar menawar. Itu Izin menjadi masuk, sunnah. Bang Aumi. Silakan Bang. Bang. Ya, oke. Nah, sebenarnya sebentar sebelum saya lanjut, Bang Andika ini Muslim atau Kristen, Bang? Oh, saya Kristen Bang. Saya cuma terlalu lama mendalami lintas agama dan saya cenderung ke Islam. Ya dalam makanya banyak orang curiga, orang Kristen pun curiga kalau saya omong, karena saya lebih banyak mengangkat dalil-dalil Quran. Nah, karena tadi Abang sudah bisa membaca original teksnya gitu, makanya saya tanya gitu. Kenapa saya tulis dan saya bacakan? Karena kadangkala orang menyangka saya, coba kamu baca ayat. Nah, saya berusaha dengan segala. Oke. Baik, Bang. Baik. Ya, Tadi kan Abang angkat yang pertama, An-Nahl 125 ya, Bang ya. ya. Ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Abang benar di situ menyampaikan itu. Tapi ada konsep di dalam Islam, nanti boleh Abang tengoklah. Al-Baqarah 190 tuntas sampai 192, Bang. Bentar, 19 Al-Baqarah 190 sampai dengan 192. Nah, di situ dijelaskan, Bang, kenapa kadang-kadang teman-teman Islam saya, bukan saya mau membela kalau mereka salah, enggak. Tapi ketika dalam komal diskusi ada bahasa-bahasa yang menyudutkan, ada bahasa-bahasa jahiliyah, ada bahasa-bahasa yang sangat mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW. Misalnya bahasa begini, penyembah Muhammad. Nah, ini nggak boleh sebenarnya bahasa ini, Bang. Nah, jadi dari sebagian teman-teman Muslim, mereka mengambil sikap, Bang. Dan saya membenarkan itu kalau mereka memarahi orang yang berbicara seperti itu. Atau bahkan menjustifikasi Allah itu sebagai sang Khalik dan sang pencipta misalnya, Bang. Nah, itu satu. Nah, kemudian mungkin Abang sudah pelajari juga apa yang dikatakan hadis. Ya. Hadis itu adalah perbuatan Nabi, kemudian diamnya Nabi, dengan kata lain dia mensetujui apa yang dilakukan sahabat tanpa berkomentar. Nah, saya ambil satu contoh riwayat, Bang. Ketika Hamzah, salah satu panglima perang, mencaci maki dengan bahasa yang ringan, asammu, kecelakaan untukmu. Hamzah langsung mengejar dengan pedangnya, Bang. Itu Islam, Bang. Makanya saya katakan, ini kan di Komal, Bang. Andai pun teman-teman Kristen itu menjustifikasi Muhammad SAW atau menjustifikasi Allah dengan sedemikian rupa rendahnya kalian buat, maka kalau berhadapan dengan saya, insya Allah saya tebas, Bang. Langsung, Bang, gak ada ampun, Bang. Kenapa? Saya mengambil sikap Hamzah atau mengambil sikap Umar bin Khattab, Bang. Apalagi saya mantan anggota PP, Bang, Pemuda Pancasila, Bang. Ya? Jadi artinya begini, Bang. Makanya karena Abang sangat santun dari tadi, Bang, maka saya pun menyambanginya dengan santun juga, Bang. Tapi ketika Abang sudah mulai melakukan bahasa-bahasa justifikasi, katakan
Nabi mau minum kencing onta, maka akan keluar bahasa asli saya, Bang. Nah, seperti itu, Bang. Iya, betul, Bang. Nah, makanya Iya. nah, Abang Andika sangat santun di dalam berdiskusi tadi, maka saya menanggapinya juga saya akan memberikan dalil-dalil untuk Abang. Nah, tapi kalau Abang niatnya bukan untuk pengetahuan, tapi niatnya untuk justifikasi Islam, jangan coba-coba, Bang. Apalagi kalau saya pas lagi buka komal, Bang. Kuhajar habis-habisan, Bang. Mohon maaf, Bang. Nah, jadi begitu saya, Bang. Jadi kami memang Muslim ini, misalnya Umar bin Khattab misalnya, itu adalah sahabat terdekat Nabi, itu harus kita bedakan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Bang. Abu Bakar As-Siddiq itu sangat teduh. Nah, sangat teduh, Bang. Makanya kalaupun Abang melihat, misalnya di konteks Islam kekinian lah Indonesia, misalnya, Bang, ya. Islam kekinian lah di Indonesia, misalnya, Bang, tengok konteksnya, ya. Jangan Abang samakan cara berdakwahnya siapa yang orang Sunda itu? Nah, yang orang Sunda itu. Bang, bukan Ustadz yang orang Sunda itu, Bang Aumi. Siapa namanya, Bang Aumi? Ustadz yang orang Sunda. Alah. Yang lemah lembut dia menyampaikan gitu. Nah, jangan Abang sampaikan dengan Abang samakan dengan gaya-gayanya Habib Rizik Syihab. Itu beda nanti, Bang. Nah, karena di dalam Islam itu ada satu konsep, Bang. Buya Syakur tadi maksudnya, Bang. Iya, bukan, ada satu lagi, Bang, yang sebelum itu, Bang Aumi. Dia sangat lembut kalau menyampaikan. Nah, beda, Bang. Oh ya, Iya. ini Siapa? Agim. Dia orang Sunda lah dia. Agim. Agim, sangat lembut loh. Nah, jadi kami di dalam konsep Islam itu, di dalam melakukan penyiaran Islam itu, dalam berdakwah itu, mengambil sikap masing-masing, Bang. Selagi tidak bertentangan dengan hujah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Rasulullah mengatakan jangan, kata Rasulullah, atau Rasulullah memerah mukanya melihat umat itu yang melakukan tindakan itu, baru. Di mana saya contohkan, Bang, ya? Di mana aku contohkan? Ketika ada seorang Yahudi buta yang selama ini disuapi oleh Rasulullah SAW, mungkin kisah ini Abang sudah tahu, ya. Nah, dengan begitu lembutnya Rasulullah. Nah, ketika pada saat itu digantikan oleh sahabat Rasulullah untuk menyuapi orang Yahudi buta ini, tapi rasanya berbeda. Kau bukan si Muhammad, katanya langsung. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menasihati sahabat itu, gitu. Nah, seperti itu, Bang. Makanya bukan berarti kita membenarkan seluruhnya apa yang teman-teman Muslim lakukan di Komal, tidak juga, Bang. Tapi dalam konteks kita lihat dulu apinya bersumber dari siapa, Bang. Nah, gitu, Bang. Kan ada juga teman-teman kita Kristen ini ucuk-ucuk naik, Muhammadmu Tuhan, Muhammadmu minum kencing onta. Ini kan udah nggak cocok, Bang. Jadi kalau ada di Komal ini yang teman-teman Muslim juga strong, ya dibawa dia lah, Bang. Nah, begitu logikanya, Bang. Nah, saya pikir begitu, Bang. Iya, jadi bukan berarti larinya ke surat Al-Humajah, Bang. Bukan berarti larinya ke sana. Karena konteks awalnya beda, Bang. Kecuali kecuali dalam ranah diskusi, Bang Andika, dalam ranah diskusi saya terus terang saya katakan, kalau justifikasi pribadi saya pikir enggak begitu soal bagi saya. Tapi kalau sudah justifikasi di dalam keumatan, misalnya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan teman-teman dari Syiah pun saya bantai, Bang. Syiah itu kan tidak mengakui tidak mengakui 4 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Hanya itu. Nah, sementara yang 3 mereka tidak akui, maka di sini titik perbedaan. Tapi ingat, Bang, di dalam konsep ketauhidan yang Abang bawa narasi tadi, Islam final, Bang. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Wasliyah, mau kelompok jamaah, mau kelompok tauhid, mau kelompok takririyah, mau kelompok apapun, Bang, Islam final dalam ketauhidan, Bang. Dalam keesaan Allah. Di mana ada perbedaan Islam, hanya terletak pada titik ibadah mahdoh yang sunat dan ibadah-ibadah muamalah atau ibadah-ibadah yang berhubungan dengan kemanusiaan. Nah,
Ibadah mahdoh yang sunnah saya contohkan bang ya. Nanti abang kalau mau abang lebih tahu lagi, abang akan temukan nanti sunat-sunat dalam berudu. Ada hukum wajib berudu, ada hukum sunatnya bang. Nah, ini banyak perbedaan-perbedaan. Tapi itu tidak menjadi persoalan bang. Selagi semua masih mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang mereka sembah adalah Tuhan yang satu, yang sesuai dengan surat ke-112 nomor 1 yang abang sebutkan tadi, atau surat Toha ayat ke-14. Tidak ada persoalan di situ bagi umat Islam bang. Saya pikir demikian dulu keterangan dari saya. Terima kasih. Silakan lanjutkan Bang Omi dan Bang Andika. Silakan. Oke ya Bang ya. Jadi saya setuju. Pertama saya tanggapi Bang Omi ya. Jadi iya, saya tengah tidak mengatakan bahwa Anda harus bijak-bijak gitu. Jadi dalam syiar Islam kembali kepada ilmu dan kemampuan sang pendakwa. Jadi saya tidak dapat membantah itu karena itu menyangkut karakteristik seseorang. Kayak Bang Adul tadi mengatakan saya bantah, ya betul. Jadi itulah hal-hal itu kembali kepada diri Anda masing-masing. Saya cuma dalam tengah pengaguman terhadap Quran, sehingga saya hanya membacakan beberapa ayat tadi yang bagi saya merupakan hal yang sangat luar biasa. Contoh, saya mendapatkan kalimat tertinggi dalam bertoleransi itu saya dapatkan di Quran juga. Dalam surat ke-109 Al-Kafirun ayat 6, lakum dinikum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian Bang, ternyata ada beberapa ayat yang saya lihat dari sumber Islam. Ayat-ayat itu telah menjadi penghibur bagi Nabi, bagi baginda Nabiullah Muhammad. Bentar Kenapa? juga, izin saya potong. Abang membacanya berarti dari ini ya bang, dari apa namanya bahasa Arab yang dalam tulisan Indonesia ya bang ya? Iya, saya berusaha untuk sedikit Bang. Iya, maksudnya, iya artinya bukan dari Ijaiyah Arab ya bang ya? Iya, saya cuma cari dalam Artinya gini, maksudnya gini, ketika abang membacakan seperti tadi, kalaupun ada kesalahan letterlek pembacaan, kami tidak perlu mengkoreksi itu. Gitu mohon maaf. Iya. Makasih Bang. Iya, Oke, jadi Bang. kan abang membaca yang bahasa Arab dalam tulisan Indonesia ya. Oke, lanjut. Ya, siap. Oke, jadi saya lanjutkan. Ada beberapa ayat telah menjadi penghibur bagi baginda Nabi. Kenapa? Karena ternyata ayat-ayat tersebut mengingatkan beliau bahwa tugas beliau hanya menyampaikan dengan baik, bukan untuk memaksa dan menghina orang lain. Subhanallah. Contoh Bang ya, dalam surat Al-Kahf 29 saya mungkin latah kalau membaca tafsir Quran Arabnya. Saya minta izin bacakan dalam bahasa Indonesia. Dan katakanlah, hai Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Jadi di sini, ayat ini ketika turun, saya lihat penjelasannya, Nabi itu semacam plong dadanya ya. Bahwa ternyata bagiku hanya untuk menyerukan gitu. Nabi tidak punya beban, dibebankan untuk memaksakan atau menekan, karena kita sependapat bahwa dalam Islam hidayah itu adalah hak prerogatif Tuhan ya, Sang Allah itu tentang mendapatkan hidayah itu. Jadi tugas Anda hanyalah menyampaikan dengan sehikmat mungkin, itu yang saya maksud. Jadi saya bukan untuk berdebat di sini, saya hanya kagum terhadap niat Anda untuk menyampaikan kebenaran ajaran Yesus yang sebenarnya, bahwa Tuhan itu esa. The Lord or God, the Lord is one. Itu hukum yang terutama dan utama dalam Injil. Nah, untuk itu saya melihat, melintas di Komel Islam, saya merasakan dengan indera bahwa penyampaian yang terlampau tegas, kadangkala menurut saya tidak dapat diterima dengan baik gitu. Bagaimana di sini Anda harus menerjemahkan syiar Islam berlandaskan pada ayat-ayat Quran, tetapi tidak keluar dari jati diri, Bang. Silakan kalau dia penghujat, ya Anda bijak-bijak, kalau masih bisa diturunkan. Kalau dia berhadapan dengan Anda, mungkin Anda bikin apa terserah. Tetapi tentang membela agama Tuhan, agama Islam, saya punya beberapa dalil, Bang, untuk sekedar mengingatkan lah, Bang. Saya temukan dalam hadis ya, hadis HR Tirmidzi Hasan dalam terjemahan
Siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Gitu. Penghargaan yang luar biasa bagi mereka yang mampu menahan amarahnya. Saya bayangkan begini loh, kalau abang tadi, abang Adu ya bicara, saya juga pasti begitu mungkin ya. Kita kembali ke konteks manusia biasa. Tetapi abang membayangkan baginda Nabi dalam menyiarkan Islam, meluaskan Islam. Bayangkan dengan derajat beliau sebagai seorang panglima perang, ya, dengan kekuatan dan kekuasaan beliau,